Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Seperti biasa saya hadirkan informasi P3K Guru tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rakor yang telah dilaksanakan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dengan instansi daerah ya tentang seleksi guru ASN P3K tahun 2022, persiapan seleksi CASN P3K tahun 2022. Yang pertama dipaparkan oleh Kemendikbud tentang hasil seleksi guru ASN tahun 2021. Ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah itu 506.252 ya, seperti yang teman-teman ketahui juga. Sementara untuk jumlah pelamar 925.637 yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapat formasi itu 193.954. Kemudian ada sisa formasi 212.392. Kemudian berikutnya lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang pertama adalah penuntasan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 itu bulan September sampai dengan Oktober ya, akhir Oktober. Kemudian pelaksanaan seleksi tes yang untuk guru yang belum lulus passing grade dan pelamar baru itu November sampai dengan bulan Desember. Berikutnya, dalam pelamaran ini yang harus diperhatikan oleh pelamar itu sistemnya terintegrasi. Dia akan memilih kategori pelamar ya, dari pelamar yang terdeteksi sebagai tenaga honorer kategori 2, kemudian pelamar yang masuk dapodik ya. Berikutnya sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 dan atau pelamar umum. Nah, kalau yang sudah passing grade tentu ini sudah terintegrasi ya. Kemudian pelamar umum yang sudah terdata di dapodik juga dengan mudah nanti terintegrasi. Biasanya dengan verbal ijazah kalau memang belum verbal, dan dari pelamar yang umum macam lulusan PBG juga nanti verbal ijazah jika ijazahnya belum terdata di lulusan PBG Kemendikbudristek. Jadi ini gambarannya, ada SSCSN ya, jadi sistem yang dimiliki oleh BKN tentang rekrutmen P3K itu terintegrasi dengan Dukcapil ya menggunakan NIK. Berikutnya dari data dapodik, SIM kebutuhan guru ini juga terintegrasi dengan SSCSN, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum ya. Ini juga semua harus terintegrasi pada sistem pelamaran kali ini. Berikutnya, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Ini saya yakin juga teman-teman sudah memahami. Yang pertama itu prioritasnya adalah penyelesaian guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dengan urutan tenaga honorer kategori 2, guru sekolah negeri lulusan PBG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Ya, jadi jika satu formasi di situ terdapat beberapa kategori, tentu yang diutamakan sesuai dengan urutan ini. Kemudian setelah penyelesaian ini 4 kategori ya, kategori prioritas yang sudah lulus passing grade, jika masih ada sisa formasi ya, itu akan masuk pada seleksi yang kedua. Itu ada sekitar 724.029 guru honorer yang di sekolah negeri. Seleksinya ini tidak menggunakan tes ya, tetapi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi nanti ada sendiri sistem seleksinya. Pesertanya adalah tenaga honorer kategori 2 dan guru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun terdaftar dapodik. Ini seleksi yang kedua. Kemudian seleksi yang ketiga itu dari pelamar umum ya, dan pelamar yang dari guru honorer negeri tapi terdaftar di dapodik kurang dari 3 tahun. Ini masuknya seleksi yang ketiga yang nanti akan mengikuti tes, termasuk dari lulusan PBG dan guru honorer swasta. Ini peluangnya untuk guru honorer swasta dan lulusan PBG
itu akan bisa mendaftar di seleksi 3 bersama dengan guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun mengabdi. Ini kesempatan di seleksi yang ketiga. Berikutnya mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021 sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya ya. Kemudian ini penjelasan tentang tidak semua guru yang sudah lulus passing grade 2021 itu bisa diangkat tahun 2022. Ini perhitungannya, kategori yang mendapatkan kuota tahun 2022 itu untuk yang negeri 107.195 ya. Kemudian belum mendapatkan kuota untuk yang di negeri 14.000, terus belum dapat ditempatkan itu 12.000 karena berbagai hal ya. Sementara di swasta 26.000 mendapat kuota, 12.000 belum mendapat kuota, terus belum ditempatkan itu 20.000. Ini cukup banyak, totalnya sekian. Nah ini yang 134.022 atau 69% itu yang siap diangkat di tahun 2022 ini ya. Atau sementara yang 14%-nya mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota dan diharapkan akan habis atau bisa diangkat tahun 2023. Ini masih menunggu bagi teman-teman yang mendapatkan penempatan tapi belum dapat kuota. Artinya mendapat penempatan, dia sudah lulus passing grade tapi nggak ada kuota. Ini akan bersabar sampai 2023. Kemudian yang 17% itu belum dapat penempatan. Ini gambarannya. Jadi semua guru yang sudah lulus passing grade 2021 bisa diangkat sampai dengan tahun 2023. Sementara tahun 2022 ini tetap belum bisa diangkat semuanya untuk guru yang lulus passing grade. Ini berbeda ya dengan informasi yang telah berkembang sejak awal tahun ini dan akhir tahun 2021 setelah pengumuman seleksi yang kedua. Katanya semua guru yang sudah lulus passing grade itu diangkat tahun 2022. Tapi kenyataannya banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan kesulitan ya. Berikutnya contoh kelebihan guru honorer atau oversupply di Nusa Tenggara Barat. Ini dicontohkan SD 6 Kodo Kota Bima itu kebutuhannya 6, ASN-nya 4. Kemudian non ASN ada 21, sehingga ada kelebihan 19. Nah, ini pemerintah memberikan solusi bagi pelamar yang lulus PG yang belum dapat diangkat tahun 2022 dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kemudian dari sekitar 600.000 pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Artinya jabatan fungsional lainnya ini mungkin bukan sebagai tenaga pendidik atau guru ya, bisa dialihkan ya. Ini bagi teman-teman yang sudah lulus PG bisa dialihkan pada jabatan lain dan nanti ketentuannya akan diatur oleh pemerintah. Tentu jabatan lain itu menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan ya. Berikutnya pelamar P1 ya, pelamar prioritas 1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi prioritas 2 dan prioritas 3 atau bahkan pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, ini contoh guru IPA ini belum mendapatkan penempatan, dia tetap akan login di SSCSN dan kalau setuju itu sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jadi sistemnya kalau dia tetap ingin menjadi guru itu akan tetap ditempatkan di tempat tugas saat ini tetapi dia sebagai guru honorer. Nah, ini kan jadi bertentangan dengan peraturan ya, karena tahun 2023 itu guru honorer sudah tidak ada lagi. Bukan hanya guru tapi tenaga honorer di seluruh Indonesia akan dihapus. Sementara ini akan kembali menjadi honorer. Nah, kemungkinan ini menunggu sampai 2023 ya. Kemudian kalau tidak setuju untuk ditempatkan di sekolah yang sebelumnya atau tetap menjadi guru honorer itu akan turun prioritas. Ini menurut saya lebih baik kita turun prioritas, nggak apa-apa ya, menjadi P2, P3 atau menjadi
menjadi pelamar umum. Kemudian dia mengikuti seleksi kompetensi. Nah, seleksi ini berbarengan dengan teman-teman yang guru honorer yang kurang dari 3 tahun mengabdi, kemudian pendaftar lulusan PPG dan dari guru swasta. Nah, kemudian kalau jika guru lulus itu akan ditempatkan di tempat tugas, misalkan di SD. Ini ya, jadi bisa turun peringkat menjadi pelamar, menjadi prioritas 2 atau pelamar umum ya. Berikutnya mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar tenaga honorer K2 dan guru sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja. Ini ya. Seleksi ini dilakukan apabila masih ada kuota formasi tentunya ya. Dan dengan cara menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama adalah pendidikannya itu sudah S1 apa belum, kemudian atau diploma 4 atau serdiknya sudah sesuai dengan jabatannya, kemudian kompetensi teknis. Ini mungkin ada penilaian tersendiri ya tentang profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, tapi yang pasti tidak mengikuti tes lagi ya. Kemudian kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama dan sebagainya. Dan seterusnya adalah pemeriksaan latar belakang ya, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotik. Terus seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, menurut saya berdasarkan penilaian ini ya, ini kan tahun ini sedang melakukan pendataan non-ASN. Ini berkaitan dengan mekanisme kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar tenaga honorer THK 2 dan guru-guru di sekolah negeri berdasarkan pendataan yang sedang berlangsung. Berikutnya mekanisme yang kedua dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Contohnya 589.784 yang belum lulus PG, itu yang guru honorer negeri yang memenuhi beban kerja, karena perhitungan guru kan juga berdasarkan analisis jabatan ya, beban kerjanya berapa dan sebagainya, perbandingannya dengan guru honor, sehingga tadi dicontohkan guru honornya itu kelebihan atau overlap ya, ada 19. Ini kan disesuaikan juga yang memenuhi beban kerja itu ternyata sesuai regulasi ya 368.000, sementara yang perlu didistribusi ulang itu 220.000. Ini angkanya juga cukup banyak. Perlu dilakukan redistribusi guru honorer sebanyak 210.000 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja. Kemudian jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus ya. Kemudian pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.000 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Jadi ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah sebanyak 154.000 itu yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian walaupun mekanisme 2 telah dijalankan, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi karena yang pertama adalah TMS, Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, kemudian oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Berarti ini permasalahan passing grade dan guru honorer itu masih banyak PR-nya ya. Termasuk masih ada juga Pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, atau yang tadi oversupply. Kan banyak kemarin yang sudah lulus passing grade bahasa Inggris ya atau PKWU, itu banyak yang tidak mendapat kuota. Terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar ya. Pemda hanya mengusulkan formasi 41% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi. Guru yang dapat diobservasi itu sebenarnya 368.000, sehingga peluangnya 1:2. Satu formasi diperebutkan oleh 2 guru ya, karena buka formasi ini kan hanya 41%. Kemudian pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ini
Ilustrasi, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Sekolah A dan sekolah B ini formasi yang dibuka. Kemudian pelamar dari sekolah C ini dan pelamar dari sekolah A ini dan B hanya perlu isi biodata diri penempatan yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Jadi misalkan ini ada 4 sekolah, tapi formasi hanya dibuka di sekolah A dan B, sementara instansinya itu membuka 4 formasi. Sebenarnya kebutuhannya 4 formasi, tapi yang dibuka hanya A dan B. Nah, semuanya bisa daftar ya, yang C dan D itu bisa mendaftar di sekolah A dan B. Nah, tetapi sifatnya hanya keberminatan, yang menentukan adalah Pemda atau Kemendikbudristek. Kemudian penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Ya, pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Ini formasi itu nanti tetap akan dipindahkan ke C dan D. Ini oper formasi ya. Jadi teman-teman sudah paham saya untuk ilustrasi ini ya. Saya ulangi ya, jika ada kebutuhan formasi itu sebenarnya 4, tetapi hanya A dan B yang buka formasi, C dan D itu boleh memilih di A dan di B ya, meskipun C dan D ini karena C dan D tidak buka formasi. Nah, sementara untuk penilaian itu pada masing-masing sekolah. Kalau yang pendaftar A ya dinilai di sekolah A, pendaftar B dinilai di sekolah B, pendaftar C ya dinilai di sekolah C. Nah, ketika A dan C ternyata nilai pelamar C itu lebih tinggi, maka formasinya yang akan dipindah, dia akan tetap ditempatkan di sekolah yang C. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ini yang A tidak jadi buka formasi. Berikutnya seleksi penilaian kesesuaian. Itu ada latar belakang ya. Latar belakang ini pemeriksaan yang dilakukan memastikan tidak ada keterlibatan dalam kegiatan baik perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, serta intoleransi ya. Yang akan menilai adalah Dinas Pendidikan dan BKP SDM atau BKD. Kemudian penilaian kompetensi itu nilainya 40%. Ini pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induk ya. Yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian untuk kinerja itu nilainya 60% ya. Kalau ini sebenarnya untuk prasyarat saja ya dari Dinas Pendidikan dan BKP SDM ini menilai bagaimana guru itu terlibat pada beberapa hal ini atau tidak. Kemudian pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induk, yang menilai juga sama seperti kompetensi ya, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian ini kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan atau BKD ya, berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai dengan 100. Berikutnya kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian ya. Ini ada Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi guru ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dengan indikator menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Jadi bagaimana guru itu menerapkan refleksi praktik pembelajaran, menerapkan refleksi cara berinteraksi dengan peserta didik, menggunakan strategi manajemen kelas, melakukan perencanaan, pelaksanaan asesmen dan laporan pembelajaran. Ini keterampilan pedagogik lah ya, bagaimana kinerja kita sebagai guru meskipun guru honorer itu dinilai sedemikian rupa berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang tentang ASN. Berikutnya adalah tabel indikator kepribadian pedagogik profesional sosial, kompetensi Undang-Undang ASN, teknis manajerial sosial kultural dengan total butir soal 27, kebiasaan refleksi. Jadi guru itu biasa melakukan refleksi atau tidak, berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian kenyamanan dan keamanan belajar itu juga dinilai, efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerjasama, berkat kebangsaan yang terakhir. Nah, ini berarti ada kompetensi yang perlu dipelajari oleh teman-teman semuanya ya.
Berikutnya adalah kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian, orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Tim penilaiannya itu akan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek: orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Hasil akhir itu dikalikan dengan persentase persetujuan, ya. Ini ada STS, TS, NS, SS. Kemudian akan diperoleh skor akhir. Ini teknisnya ada sendiri nanti. Berikutnya seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021 dengan perencanaan sekitar bulan November Desember ya tahun 2022. Ini juga masih panjang. Kemudian ada kompetensi teknis itu butir soalnya 80-100, waktunya 120 menit. Ini hampir sama dengan seleksi tahun 2021. Terima kasih. Ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui komentar. Selamat berjuang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa diangkat P3K tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.